warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Istikari dari jurusan PGSD Universitas Terbuka UPJJ Yogyakarta. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan uji coba tentang simbiosis. Apakah itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan yang erat antara makhluk satu dengan makhluk yang lain dalam satu habitat, di mana simbiosis ini terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Kedua, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah di mana ada hubungan dua makhluk yang erat di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu lagi makhluk hidup tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara satu makhluk hidup lain dengan satu makhluk hidup lainnya, di mana keduanya saling memberi manfaat dan memberi keuntungan. Pertama ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis di mana hubungan kedua makhluk hidup itu ada satu yang diuntungkan dan ada satu yang dirugikan. Mari kita lihat contoh-contohnya di alam sekitar. Contoh simbiosis parasitisme yang lainnya adalah tali putri dengan tumbuhan inang. Nah, di sini terdapat hubungan yang merugikan karena tali putri ini menghisap nutrisi dari tanaman inangnya untuk menumpang dan bertumbuh pada inangnya, sehingga tanaman inangnya bisa menyebabkan kekurangan nutrisi dan bisa menyebabkan kematian. Di sini terlihat hubungan simbiosis parasitisme antara pohon jambu dengan belalang. Di sini pohon jambu dirugikan karena belalang memakan daun pohon jambu, sehingga yang terjadi adalah berkurang dan berlubang-lubang. Keuntungan bagi belalang adalah dia mendapat nutrisi dari tanaman atau mendapatkan makanan dari daun pohon jambu. Di sini kita melihat simbiosis parasitisme antara ulat dengan daun, di mana ulat diuntungkan dengan memakan daun sehingga ulat memperoleh nutrisi untuk bertumbuh. Sedangkan di satu sisi daun adalah makhluk yang dirugikan karena daunnya dimakan sehingga daun bisa berlubang dan bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Terdapat tumbuhan aglonema dan jamur, di mana keduanya terdapat simbiosis parasitisme, di mana yang satu dirugikan dan satu yang diuntungkan. Di mana yang diuntungkan di sini adalah jamur yang memakan nutrisi dari tumbuhan sehingga tanaman bisa layu dan mati. Sedangkan yang dirugikan di sini adalah tanaman karena nutrisinya sudah terserap oleh jamur yang memakannya. Panu pada manusia. Panu adalah jamur kulit yang tumbuh di kulit manusia, di mana jamur ini akan merugikan manusia karena kulit manusia akan terasa gatal, sedangkan panu sendiri akan tetap hidup dan memakan nutrisi dari tubuh manusia. Identifikasi simbiosis selanjutnya di lingkungan sekitar kita adalah simbiosis komensalisme, di mana ada hubungan dua makhluk yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Di sini kita menemukan tumbuhan kadaka, ada tanduk rusa yang menempel pada pohon kurma. Di sini dapat disimpulkan bahwa kedua tanaman ini memiliki hubungan simbiosis komensalisme, di mana
pohon kadaka dan pohon tanduk rusa ini mendapatkan tempat untuk bertumbuh dan mendapatkan sinar matahari yang baik. Sedangkan pohon kurma sendiri tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Selain ada pohon kanaka dan tanduk rusa, di sini ada singanium yang mendapatkan tempat bertumbuh pada pohon kurma. Dan selain kedua pohon tersebut, kita juga ada tanaman arumpai. Kita bisa lihat hubungan pohon anggrek dengan pohon rambutan, di mana terdapat hubungan simbiosis komensalisme, di mana anggrek mendapat tempat tinggal dan dapat bertumbuh, mendapat sinar matahari, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan atau tidak dirugikan karena adanya pertumbuhan pohon anggrek di sampingnya. Pada simbiosis ketiga kali ini kita akan mengidentifikasi bagaimana simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk di mana kedua makhluk ini saling memberikan keuntungan dan manfaat sehingga tidak ada yang dirugikan. Di sini terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara petani dengan burung kuntul, di mana burung kuntul mendapat makanan dari hama berupa serangga di sawah, sedangkan petani memperoleh tanaman yang bebas dari hama karena hama tersebut sudah dimakan oleh burung kuntul. Di sini terdapat kupu-kupu dan tanaman, di mana keduanya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu memperoleh makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga ketika kupu-kupu memakan nektar dari bunga, ada serbuk sari yang menempel di dalam kupu-kupu dan dibawa terbang sehingga terdapat hubungan simbiosis antara tanah dengan cacing, yaitu simbiosis mutualisme, di mana cacing akan mendapat nutrisi dari tanah sehingga cacing dapat bertumbuh dan berkembang biak. Sedangkan bagi tanah, keuntungan yang memiliki cacing adalah tanah menjadi subur, banyak pasokan nutrisi-nutrisi karena cacing membuat rongga-rongga untuk nutrisi tanah sehingga tanah menjadi subur. Di sini terdapat burung kuntul dan kerbau, di mana keduanya terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Kerbau hilang kutunya karena kutunya menjadi sumber makanan bagi burung. Sedangkan kerbau sendiri diuntungkan dengan terbebasnya kutu yang bersarang di tubuhnya.